Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Amalia Hidayah dari kelas PGSD 6A dengan NIM 34301854. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Sistem Sosial Budaya dan Perspektif Global yang diampu oleh Ibu Yulina dengan materi biodiversity atau keanekaragaman hayati dan tentang teknologi. Langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai biodiversity atau keanekaragaman hayati. Di sini dinyatakan bahwa dunia sebagai ekosistem mengenal hukum alam bahwa semakin beraneka ragam ekosistem, maka akan semakin banyak jenis spesies yang hidup, sehingga akan semakin stabil, tahan, dan juga adaptif. Nah, ini maksudnya keberagaman ekosistem itu ada seperti ekosistem hutan, laut, sungai, juga gurun. Nah, tentu saja di dalamnya ini akan ada spesies atau makhluk hidup yang berbeda-beda yang mengikuti pada ekosistem tersebut. Contohnya, ada hewan, tumbuhan, atau spesies yang hidup di hutan, tentu akan berbeda dengan makhluk hidup atau spesies yang hidup di laut. Nah, tentu saja adanya keberagaman ekosistem ini akan menyebabkan keberagaman spesies atau makhluk hidup yang tinggal di dalamnya. Nah, oleh sebab itu, adanya keberagaman tadi, baik itu keberagaman ekosistem maupun keberagaman spesies atau makhluk hidup yang ada di dalamnya, menyebabkan semakin stabil, tahan, dan adaptif lingkungan tersebut. Kemudian ada mengenai eco-labeling atau produk ramah lingkungan. Nah, pembinaan label ramah lingkungan pada produk-produk yang dikonsumsi masyarakat dengan membeli barang-barang yang berlabel yang pertama yaitu biodegradable atau dapat diuraikan kembali. Nah, ini maksudnya yang dapat diuraikan itu dengan tidak mencemari air, mencemari tanah, dan juga tidak mencemari udara. Jadi mungkin beberapa masih ada bisa terurai, tetapi dampak akibatnya itu bisa menyebabkan mencemari tanah, misalnya ini yang paling sering, atau mencemari air. Nah, dengan adanya labeling produk-produk yang biodegradable atau dapat diuraikan kembali dengan tidak mencemari air, tanah, udara, maka akan semakin melindungi lingkungan kita. Contohnya, kantung plastik yang buat kita belanja di supermarket atau box minuman kemasan yang plastik. Nah, itu kalau ada tulisannya biodegradable pada produk-produk tersebut, nah ini berarti dapat diuraikan kembali dengan aman. Kemudian ada produk reusable, yaitu produk-produk yang bisa didaur ulang. Contohnya, bungkus plastik yang bisa bungkus plastik minuman yang bisa dibuat kerajinan menjadi dompet, atau sendok-sendok plastik setelah dibersihkan ternyata bisa dibuat menjadi kerajinan lampu hias, atau botol plastik ternyata bisa dibuat untuk pot bunga. Biasanya kalau pakai pot betulan ini kreasi sendiri dengan memanfaatkan botol plastik yang ada. Nah, juga ada ini yang sedikit baru namanya EcoBrick. EcoBrick itu jadi botol plastik, di dalamnya itu dimasukkan dengan sampah-sampah plastik yang sebelumnya sudah digulung kecil-kecil, nanti dipadatkan. Nah, setelahnya ini bisa dibuat untuk membangun sesuatu, membangun jadi semacam kayak bata, tapi ini tuh dari botol plastik yang telah dipadatkan diisi dengan sampah-sampah plastik lainnya. Ya, ini bisa dimanfaatkan untuk membuat meja, kursi, atau misalkan meja kecil juga ada yang bisa. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan perlihatkan seperti apa EcoBrick itu. Nah, seperti yang terlihat pada gambar, jadi tadi EcoBrick bentuknya seperti ini, botol plastik yang di dalamnya diisi oleh
sampah-sampah plastik yang telah dibersihkan, kemudian dipadatkan, digulung kecil-kecil, kemudian dimasukkan. Nah, nanti ini bisa digunakan untuk membangun rumah-rumahan seperti ini, atau membuat pinggirannya taman. Atau bisa juga dibuat, nah ini dibuat sebagai kursi. Atau juga bisa dibuat, coba kita lihat lagi. Nah ini sama dibuat taman juga. Ini juga dibuat taman. Nah ini dibuat hiasan seperti pohon Natal. Ini juga bisa dari ekobrik, bisa dibuat untuk panggung kecil. Oh ini juga ada, bisa dibuat untuk meja dan kursi, tinggal nambahin kaca di atasnya. Baik, kembali lagi pada materi kita. Tadi sampai ke reusable yang bisa didaur ulang. Nah, sekarang masuk pada produk-produk yang reusable atau dapat digunakan kembali. Jadi nggak satu kali pakai, dibuang rusak, tapi ini bisa digunakan berkali-kali. Contohnya paper bag atau tas yang terbuat dari kertas. Nah ini bisa kita gunakan berulang kali sampai tasnya rusak, tas kertasnya itu rusak. Kemudian ada masker kain. Nah, masker kain ini kan tentu saja lebih ramah lingkungan karena kita bisa kalau sudah dipakai bisa dicuci, dijemur, kemudian digunakan kembali daripada menggunakan masker yang sekali pakai. Kemudian ada botol minum atau tumbler. Nah, ini kalau kita beli minuman bisa membawa botol atau tumbler sendiri daripada menggunakan gelas-gelas plastik atau botol-botol plastik. Kemudian ada sedotan stainless atau reusable straw yang biasanya terbuat dari bahan stainless atau ada juga yang terbaru itu sedotannya terbuat dari bambu. Nah ini tentu saja akan membuat lebih ramah lingkungan daripada sedotan-sedotan plastik. Kemudian yang keempat, yang terakhir itu ada refillable, yaitu dapat diisi ulang. Nah ini maksudnya seperti kita punya botol sabun mandi. Nah, itu jadi kalau ada isiannya, ada refillnya dapat diisi ulang, kita tidak harus beli yang sama botolnya, tapi kita cukup beli yang isiannya saja. Begitu juga dengan contohnya pencuci piring atau susu bubuk, kita nggak perlu beli yang sama tempatnya kalau stepnya, karena kita bisa membeli isiannya saja, sehingga nanti tentu akan lebih menyayangi lingkungan karena kita mengurangi adanya sampah. Kemudian ada juga ini yang terbaru, yaitu ada refill station, tempat pengisian ulang. Nah, untuk mengisi kebutuhan kita sehari-hari, contohnya tadi, mengisi sabun mandi, atau mengisi sabun cuci, atau mengisi shampoo. Ini di Indonesia baru ada satu lokasinya. Kita coba lihat sebentar ya. Nah, ini contoh refill station-nya. Ada di Indonesia baru satu, tapi ini bisa kita gunakan untuk mengisi, misal ini shampoo. Kita bisa memilih mau mengisi shampoo yang biasa kita pakai. Misalnya, biasanya pakai shampoo merek ini, kita bisa ngisi ini. Atau merek lainnya sesuai dengan kebutuhan. Nah, tapi ingat tadi, karena ini refill, jadi harus membawa botolnya sendiri. Kemudian, ini ada di Indonesia pada tahun 2020 lalu. Dan ini ada 11 merek, di sini keterangannya. Ada produk shampoo, ada Clear, Liquid, Tresemme, Sunsilk, Dove, dan Love Beauty and Planet. Juga ada produk sabun dan dari Rinso cair dan Molto, juga ada kecap. Jadi semuanya itu kita tinggal bawa tempat sendiri, kemudian mengisi ulang di refill station tadi.
Ini adanya baru di Saruga Park Free Store di Bintaro di daerah Jakarta Selatan. Nah, ini tentu saja inovasi yang sangat bagus. Ini akan kalau bisa ada di banyak tempat di Indonesia, tentu akan efektif untuk mengurangi sampah-sampah botol plastik, juga sampah-sampah botolnya itu sendiri. Nah, ini kita praktis tinggal bawa tempatnya, kemudian diisikan di tempat refill station. Nah, kemudian lanjut lagi pada perkembangan ilmu pengetahuan, transportasi, komunikasi, dan internasional. Nah, perspektif global dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau pengetahuan itu pengalaman yang bermakna dalam diri setiap orang yang tumbuh sejak ia dilahirkan. Nah, sedangkan ilmu itu lebih sistematik, yaitu objek kajian, ruang lingkup kajian, metode yang diterapkan, serta dikembangkan. Jadi kalau berkaitan dengan keilmuan, bukan pengetahuan, itu biasanya diperoleh dari kegiatan yang lebih terstruktur atau sistematik tadi. Contohnya, melalui sekolah SD, SMP, atau SMA, melalui bangku perkuliahan, atau melalui suatu kursus tertentu, kursus memasak misalnya, atau kursus menjahit, atau kursus musik. Nah, itu ilmu yang didapatkan tentu lebih terstruktur, sistematik. Tapi kalau pengetahuan itu pengalaman yang didapat baik secara ini sistematik, benar-benar dicari ataupun tidak berdasarkan pengalaman sehari-hari yang bermakna. Kemudian lanjut pada teknologi. Nah, kalau teknologi itu penerapan pengetahuan oleh manusia untuk mengerjakan suatu tugas yang dikehendakinya. Nah, penerapan pengetahuan ini yang bertujuan untuk memudahkan segala pekerjaan atau aktivitas manusia agar bisa efektif dan efisien. Nah, dan mengerjakan tugas yang dikehendaki itu maksudnya kita kalau menghitung ada perhitungan nih. Kalau pakai manual, dihitung manual, itu kan lama. Nah, diciptakan teknologi namanya kalkulator. Nah, dengan adanya kalkulator itu, tentunya kita akan melakukan perhitungan dengan lebih cepat, lebih mudah, lebih efektif, dan lebih efisien. Tidak membuang-buang waktu lagi. Atau bisa melalui Microsoft Excel, melalui aplikasi SPSS yang tentu akan memudahkan kita dalam menghitung data hasil penelitian misalkan, atau hasil survei, seperti itu. Kemudian disebut juga penerapan praktis pengetahuan untuk mengerjakan sesuatu yang kita inginkan. Itu penerapan praktis. Kemudian ada tahap-tahap perkembangan cara memenuhi kebutuhan atau perekonomian. Selalu guru IPS sejarah masyarakat primitif dimulai dari tingkat paling rendah hingga paling canggih yang dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama ada masyarakat perampangan. Nah, ini menemukan makanan dengan berburu tingkat dasar dan memasak tumbuhan atau hewan yang tadi didapat dari hasil berburu. Jadi masih sangat sederhana. Kemudian peramu pangan sederhana. Ini sudah naik sedikit lebih tinggi, berburunya sudah menggunakan banyak cara dan variasi tumbuhan yang didapatkan dari hasil berkebun, dari hasil mencari di sekitarnya, itu sudah lebih banyak lagi. Jadi sudah lebih tahu mana saja tumbuhan yang bisa dimakan. Kemudian ada pertanian tingkat sederhana. Nah, pada masa ini sudah bisa mulai mengerti bagaimana caranya bertani atau bercocok tanam di tingkat sederhana dengan cara sistem ladang berpindah. Jadi kalau misalkan membuka lahan untuk bertani, itu kalau sudah tidak subur nanti akan ditinggalkan dan mencari lahan baru. Itu yang dimaksud ladang berpindah. Kemudian sudah mulai bisa menggembala juga. Mereka yang awalnya hanya berburu, sekarang di zaman ini sudah bisa mulai menggembala atau mengurus hewan ternak di kembang biakan.
Kemudian selanjutnya di masa pertanian yang lebih maju. Nah, ini cara bertani dan menanamnya sudah semakin bervariasi dan jenisnya ditanam pun sudah lebih banyak lagi. Kemudian yang terakhir ada masyarakat perajin. Nah, masyarakat perajin itu maksudnya masyarakat yang sudah bisa membuat sesuatu dari batu atau kayu atau tulang atau besi atau lain sebagainya menjadi suatu benda atau barang yang bisa digunakan sehari-hari. Contohnya bisa membuat kuali atau bisa membuat kapak. Nah, seperti itu. Kemudian ada Alvin Toffler pada tahun 1980 mengemukakan bahwa ada 3 tahap perkembangan. Yang pertama itu ribuan tahun yang lalu. Lalu ada gelombang kedua itu 300 tahun yang lalu, sekitar abad ke-17. Kemudian ada gelombang ketiga itu pada abad 20. Nah, kalau sekarang ini kita mungkin sudah masuk pada abad ketiga menuju abad keempat, karena kita sudah hidup pada masa abad 21. Kemudian yang terakhir yaitu teknologi dikatakan bermata dua atau mengandung dilema. Apa maksudnya? Jadi di satu sisi atau di satu pihak kita wajib bersyukur menikmati rahmat dampak positif dari adanya iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan apa? Kita menjadi mudah mencari informasi, mudah mencari ilmu dari mana saja, kapan saja, di mana saja, tanpa ada batasan lagi. Kemudian komunikasi antara satu sama lain sudah mudah dilakukan karena tidak ada batasan jarak, tidak ada batasan waktu, sudah ada internet. Nah, sekarang sudah semakin mudah dilakukan. Kemudian pekerjaan bisa terselesaikan dengan lebih mudah, lebih efektif, dan lebih efisien dengan adanya berbagai teknologi yang ada. Contohnya dibantu dengan robot, dibantu dengan teknologi buatan, dibantu dengan tadi berbagai alat dan berbagai teknologi yang diciptakan manusia. Kemudian di sisi yang lain atau di lain pihak kita wajib mewaspadai dampak negatif yang ditimbulkan dari iptek tadi yang bisa menimpa lingkungan hidup maupun aspek kehidupan yang lainnya. Contohnya nih, semakin mudahnya menyebar informasi yang mengandung hoax atau mengandung pornografi atau yang mengandung suatu informasi yang radikal. Nah, tadi mengingat informasi semakin mudah sekali menyebar dari satu belahan dunia ke belahan dunia lain tanpa ada lagi batasan waktu, batasan tempat. Nah, ini menyebabkan kita harus pintar-pintar menyaring informasi. Jangan sampai kita termakan suatu informasi yang tidak benar atau informasi. Kemudian, karena dimudahkan oleh adanya teknologi, pekerjaan jadi semakin cepat, efektif, efisien, bisa menjadikan manusia malas untuk berusaha lagi. Nah, jadi walaupun dimudahkan dengan teknologi, harus tetap giat untuk berusaha. Kemudian yang terakhir, bila tidak bisa mengikuti adanya teknologi, maka akan tertinggal. Ya, jadi akan generasi yang tertinggal oleh zaman. Nah, ini tentu saja akan merugikan karena kita sebagai manusia dalam hidup harus bisa menyesuaikan dengan zamannya saat ini, zaman di mana kita tinggal. Contohnya, saat ini ilmu pengetahuan dan teknologi sudah berkembang dengan sangat pesat. Nah, tentu kita harus bisa mengikuti kemajuan teknologi tersebut dengan catatan tetap menyaring dan memilah serta dapat mengendalikan teknologi yang ada. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.